Bismika Allahumma ahya Bismika amut. Jadi nanti para jemaah kalau tertidur lelap, insya Allah nyaman di dalam perjalanan. Amin. Ya, karena cuacanya tampaknya Bapak Ibu sudah lelah gitu. Ya, makanya saya baca doa pertama dulu, nanti tinggal tidurnya saja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan takdir kepada para jemaah bisa menginjakkan kaki, yaitu melakukan sholat di masjid yang penuh dengan keistimewaan ini, yaitu namanya Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid yang pertama didirikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang meletakkan bata pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halo Bapak Ibu. Di Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Masjid Nabawi itu ada, sebelum Masjid Nabawi ada, Nabi Muhammad membangun Masjidil Quba. Ini oleh-oleh Bapak Ibu ke Indonesia. Makanya jangan bisik-bisik, tetangga tidak menanyakan berapa banyak beli emas di Madinah dan di Mekah. Ya, menanyakan sejarah ada apa di Madinah, ada apa di Mekah. Kalau orang itu terbuka hatinya, mempunyai keinginan mengunjungi Baitullah Haram, maka pahalanya ibu akan dibagi, akan kebagian. Karena membuka hati seseorang itu sulit. Ya, hati kalau sudah keras lebih keras daripada batu. Makanya sejarah itu perlu kita kaji, mendalami sejarah, karena akan menambahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ngamen 3 tahun Bapak Ibu. Jadi kurus-kurus seperti ini, bekas pengamen di Jakarta 3 tahun. Kami tinggal di Jakarta Pusat. Orang yang seperti kami mau menjadi orang yang lebih baik, apalagi orang yang sudah baik seperti Bapak Ibu, jangan coba-coba menjadi orang yang tidak baik. Halo, Dayufullah, Dayufur Rahman yang rahmatil Allah. Seperti inilah suasana di Madinah. Ini perkebunan yang ada di Madinah, samping kanan, dan seperti inilah para penduduk di kota Madinah. Jadi di sini tidak ada kali Ciliwung Bapak Ibu, tidak bisa main becek-becekan, karena di sini hujannya hanya 4 kali dalam setahun. Dan kurma-kurma yang ada di Arab ini perkebunannya hanya ada di Al-Madinatul Munawwarah. Ya, Dayufullah, Dayufur Rahman. Dan sekarang sedang musimnya kurma. Jadi 1 tahun satu musim. Pas di Yaumul Hajj, di hari haji seperti bulan-bulan saat ini, di Arab Saudi sedang panen kurma. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Masjidil Quba, Masjid Quba, masjid yang pertama didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Yathrib. Kota penyakit dulu di sini Bapak Ibu. Ya, kota Yathrib penyakit. Setelah tibanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, berbondong-bondong para sahabat, walaupun pada masa itu hanya sebagian saja. Ada sahabat tertua namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini meninggal di Konstantinopel, kuburannya ada di Turki. Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu setelah tiba di perkampungan Quba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum ke Masjidil Quba, Rasulullah singgah di salah satu tempat yang sekarang dinamakan Sumur Bi'ru Adam. Sumur Bi'ru Adam ini sampai saat ini airnya mengalir deras dan bisa dijadikan obat. Ada di mana itu? Di samping Masjidil Quba. Di mana kita kalau masuk ke sana dikenakan biaya 10 riyal 1 orang. Dayufullah, Dayufur Rahman. Setelah Nabi Muhammad tiba di sana, sumur itu dulu Bapak Ibu ada bekas racun, yang sengaja racun ini dituang oleh orang-orang Yahudi untuk diminum Rasulullah SAW agar Rasulullah meninggal. Apa yang terjadi pada saat itu? Rasulullah SAW meludahi sumur tersebut, airnya tidak layak diminum. Setelah diludahi oleh Rasulullah SAW, air itu menjadi tawar, dan saat ini air itu mengalir deras. Bapak Ibu jemaah yang rahmati Allah, biasanya para jemaah berbondong-bondong datang ke sana, pergi 3 orang 4 orang, itu taksi bayar sendiri kalau penasaran di sini. Bi'ru Adam namanya. Airnya deras mengalir.
Para jemaah berbondong-bondong membawa botol aqua besar untuk dibawa ke Indonesia. Apa yang terjadi setelah diludahi, air itu menjadi tawar. Akhirnya diminum oleh Rasulullah dan sebagian para sahabat, ambil wudhu, melakukan sholat di sana. Tempat sholatnya sampai saat ini masih ada, dan dari pohon kurma dan pelepah kurma. Dari mana Bapak Ibu bisa mengetahui itu? Ikuti TikTok kami. Halo. Kami gagal di YouTube Bapak Ibu karena dimakan corona kemarin. Ya. Jadi sekarang pindah ke TikTok, di situ isinya sejarah-sejarah Mekah dan Madinah. Diyufullah, diyufur rahman yang dirahmati Allah. Setelah di perkampungan itu Rasulullah berjalan kaki ke Kuba. Rasulullah menjadi rebutan di sana. Kata sahabat yang lain, "Ya Rasulullah, tinggallah dengan kami." Kata sahabat yang lain, "Ya Rasulullah, tinggallah dengan kami." Tetapi Rasulullah SAW memberi keputusan sendiri, tidak mau menyakiti hati sahabatnya. Kalau seandainya Rasulullah ikut yang A, tentunya yang lebih tidak enak. Rasulullah SAW, apa kata Nabi? Saya akan meletakkan unta tunggangan saya di mana unta itu duduk, disitulah aku akan mendirikan sebuah tempat untuk melakukan sholat sekaligus istirahat. Maka jadilah Masjidil Quba. Halo, masjid apa Bu? Apa Masjid Quba itu? Masjid yang pertama didirikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam waktu pertama hijrah. Paham Bapak Ibu? Sudah paham? Setelah itu selama berhari-hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan lagi menuju ke mana? Ke Masjidin Nabawi. Rasulullah hanya 2 orang saja. Rasulullah tidak membawa apa-apa dari Mekah Bapak Ibu. Setelah tiba di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk bermalam di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa Abu Ayyub Al-Ansari itu? Halo. Siapa Abu Ayyub Al-Ansari itu? Sahabat tertua yang ada di Madinah. Di Bugis? Bukan. Sahabat tertua yang ada di Al-Madinatul Munawwarah namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Ada di mana kuburannya? Di Turki. Di Turki, Konstantinopel. Allah menunjukkan Rasulullah SAW untuk bermalam di sana. Akhirnya apa yang terjadi? Keesokan harinya Rasulullah berniat untuk membangun sebuah tempat sholat, sebuah masjid. Namun pada saat itu Rasulullah tidak mempunyai apa-apa. Jangankan tempat, barang-barang pun beliau tidak sempat membawanya dari Mekah. Halo, apa yang terjadi Bapak Ibu? Lihat ke depan Bapak Ibu. Apa yang terjadi pada saat itu? Datang 2 anak remaja kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini anak yatim piatu, tanpa ayah, tanpa ibu. Siapa namanya? Suhel dan Sahil. Siapa namanya? Suhel dan Sahil, anak yatim piatu. Datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ambillah tempat saya, ambil tempat kami. Ya Rasulullah, ambillah tempat kami. Pada saat itu tempat itu panjangnya hanya 60 hasta. Tahu 60 hasta Bapak Ibu? Dari siku sampai ke ujung jari tangan ini 1 hasta. 60 hasta sekitar 16 meter. Siapa yang mewakafkan tempat ini? 2 anak yatim namanya Suhel, Sahil. Suhel dan Sahil ini Bapak Ibu rela mewakafkan satu-satunya tempat tanpa ayah, tanpa ibu untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun pada saat itu Rasulullah tetap membayar separuh. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah membuat di situ buat salah satu masjid sekaligus tempat istirahat beliau, tempat tidur beliau, dan sekarang dijadikan kuburan beliau, rumah beliau dijadikan kuburan beliau. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hasil anak wakaf dari 2 anak yatim piatu. Ini anak yatim zaman dulu Bapak Ibu. Beda dengan anak yatim sekarang, ditaruh di atas pentas santunan yatim piatu, itu merendahkan anak yatim itu namanya. Bukan tidak boleh memberi, boleh, silahkan anak yatim santuni. Tapi inilah perbedaannya anak yatim dahulu dengan sekarang. Datang sanjungan Allah Subhanahu wa taala apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan pernah sampai kepada kebijakan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai. Halo? Halo Bapak Ibu? Mumpung nih ada di Madinah. Apa kesukaan Bapak Ibu dari Indonesia? Suka masak, masak, silakan bagi-bagi di Masjid Nabawi.
Silakan, suka masak, bikin masakan. Tidak bisa masak di sini, Pak Ustaz. Tidak ada peralatan dapur. Beli makanan, kasih kepada mereka tukang sapu yang ada di dalam masjid. Mereka menyampiri kita, Assalamualaikum, itu sebenarnya kode Bapak Ibu. Cuman Bapak Ibu tidak mengerti. Itu mengharapkan sedekah dari Bapak Ibu. Paham? Tukarkan uang 10 rial, 1 rial per hari. Assalamualaikum, datang tukang sapu, kode itu Bapak. Minta sedekah dari kita. Gaji mereka itu sedikit kecil. Halo, suka masak, silahkan bagi-bagi makanan di sini, beli makanan. Banyak uang, silahkan tukar uang. Bagi-bagi uang setiap hari selama ada di Madinah, sedekahkan. Insya Allah gantinya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Balasannya pun pahalanya 1000. Lain lagi di Masjidil Haram berapa? 100.000. 500 di mana? Di Palestin, di Masjidil Aqsa. Yang banyak mobil silahkan beli mobil di sini. Halo, halo Bapak Ibu. Yang suka mobil silahkan beli mobil di sini. Kasih saya. Halo, kasih saya mobilnya. Karena itu yang paling dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya anjuran kami Bapak Ibu, silahkan sedekah selama berada di Al-Madinatul Munawwarah. Insya Allah akan melancarkan rezeki Bapak Ibu setelah pulang ke Indonesia. Dayufullah, dayufur rahman yang rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala. Silahkan arahkan pandangan Ibu ke arah kiri. Kiri Bapak Ibu. Kiri. Pandangkan, arahkan ke arah kiri Bapak Ibu. Pandang. Ini adalah pekuburan Baqi. Apa Bu? Pekuburan Baqi. Di dalamnya ada putra Nabi Muhammad SAW yang meninggal di waktu balita, yaitu namanya Ibrahim dan Qasim. Dan ada ibu susuan Nabi Muhammad SAW namanya Siti Halimatus Sa'diyah. Halo. Dayufullah, dayufur rahman yang rahmatil Allah. Kita akan melintas nanti. Arahkan pandangan ibu ke arah kanan. Kanan, tadi kiri, sekarang kanan. Di depan kita ada sebuah masjid. Halo Bapak Ibu. Halo. Di sebelah kanan ada masjid Bapak Ibu. Di depan kita. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah kelihatan? Sudah nampak Bu? Kanan, kanan, kanan. Sudah? Ini namanya Masjid Ijabah. Masjid apa Bapak Ibu? Masjid Ijabah. Di depan kita ada masjid lagi Bapak Ibu. Di samping kanan. Kanan, kanan. Kanan Bapak Ibu ada masjid. Minaranya kecil, panjang ke atas. Kelihatan Bapak Ibu? Di samping kanan Bu. Kok lemes semua Bapak Ibu ini? Halo, samping kanan Bu. Kelihatan? Itu namanya Masjid Sajadah. Yang di belakang apa tadi namanya Bu? Yang di belakang apa namanya? Masjid Ijabah. Yang kedua Bapak Ibu? Sajadah. Masjid Sajadah atau Masjid Abi Dzar Al-Ghifari. Mau tahu sejarahnya Bu? Yang pertama, Masjid Ijabah. Rasulullah SAW meminta 3 hal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa doa Nabi Muhammad? Halo. Yang pertama Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di Masjid Ijabah. Apa doa Nabi Muhammad SAW di sana? Meminta agar kita semua ini, umatnya ini tidak dimusnahkan dalam keadaan kelaparan. Terbukti saat ini sebelum munculnya matahari, Bapak Ibu sudah kebagian nasi kotak. Halo, itu sebagian dari doa Nabi Muhammad SAW. Sebelum matahari muncul, Bapak Ibu sudah disediakan nasi kotak. Itu doa Nabi agar umatnya tidak dimusnahkan dalam keadaan kelaparan. Yang kedua, doa Nabi Muhammad SAW. Apa Bu? Yang kedua, doa Rasulullah SAW di Masjid Ijabah, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa doa Nabi yang kedua? Meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar umatnya tidak dimusnahkan, diturunkan banjir bandang seperti yang menimpa kaum Nabi Nuh alaihi salam. Jadi selama kita menjadi umat Rasulullah, insya Allah kita akan dijauhi dari musibah yang kedua ini. Banjir tsunami beda lagi Bapak Ibu. Ini banjir bandang seperti kaum Nabi Nuh. Semua isi bumi ini rata dengan air. Yang ketiga ini tidak diijabah langsung oleh Allah. Apa doa Nabi yang ketiga yang tidak diijabah? Meminta kepada Allah agar umatnya tidak terpecah belah. Terjadi sekarang ini gara-gara partai
saudara jadi musuh, kawan pun jadi lawan. Benar apa tidak, Bu? Halo. Doa Nabi yang ketiga ini meminta agar umatnya tidak terpecah belah. Gara-gara kita kadang banyak harta, saudara yang miskin tidak dihiraukan. Gara-gara partai, saudara jadi musuh, kawan jadi lawan. Ini doa yang ketiga tidak diijabah langsung oleh Allah sebagai simpanan nanti di hari kiamat. Semua nabi, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sibuk mengurus umatnya di yaumul mahsyar. Halo Bapak Ibu, ini kurmanya Bu yang dicari. Ini kurmanya satu. Kacamata. Oh, kacamata. Di depan kita sudah terlihat Bapak Ibu ada Jabal Uhud. Ini namanya Jabal Uhud. Di depan kita sudah terlihat Bapak Ibu Jabal Uhud. Panjangnya 7 kilo. Jabal Uhud ini salah satu gunung yang dicintai oleh Rasulullah dan salah satu gunung yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di peperangan Uhud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabal apa, Bu? Jabal itu, Bu, gunung itu bahasa Arabnya gunung Jabal, bahasa Maduranya, bahasa Indonesianya Jabal, Bu, gunung. Apa Jabal itu, Bu? Gunung itu Jabal. Kalau dua kali apa Bapak Ibu? Jabal-jabalan. Zaifullah di samping kiri ada orang naik ke atas bukit. Yang besar ini namanya Jabal. Yang besar namanya Jabal Uhud. Di depan kita ada bukit kecil di bawah. Kalau bis ini belok berarti ada di samping kanan. Ada orang naik ke atas, Bu. Halo. Ini namanya Jabal Rumat atau Bukit Pemanah. Yang besar ini apa namanya, Bu? Jabal Uhud. Yang kecil di bawah ini Bukit Pemanah. Itulah perbedaannya, yang ada dua gunung di sini Bapak Ibu. Ada gunung yang besar ini Jabal Uhud, yang di bawah ini Bukit Pemanah atau Bukit Ainain, Jabal Ainain. Disinilah wilayah peperangan di Jabal Uhud Bapak Ibu ya. Disinilah peperangan Uhud yang terjadi 3 Hijriah setelah hijrahnya Rasulullah. Selepas melakukan peperangan di Badar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan peperangan yang kedua, yaitu di Perang Uhud. Bapak Ibu sibuk dengan bisnisnya sendiri-sendiri. Halo, disinilah wilayah kawasan peperangan Uhud, perang yang terjadi kedua kali yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan turun dulu, kumpul nanti ziarah kepada para syuhada Uhud yang gugur di dalam peperangan Uhud. Sebentar, Bu. Sebentar, Bu. Yang gugur Sayyidina Hamzah. Silakan nanti bareng-bareng ziarah ke sana, ngumpul di bawah dulu. Silakan turun Bapak Ibu, barang-barangnya tinggal dibus saja.